إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسوله المصطفى وعلى آله وصحبه ومن اكتفى. أما بعد. Jamaah salat zuhur rahimani wa rahimakumullah. Kali ini kita akan memasuki hadis yang kedua yang dibawakan oleh Imam Bukhari dalam kitab beliau Al-Adabul Mufrad tentang berbakti kepada kedua orang tua. Hadis ini berbunyi an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma qala, dari Abdullah ibn Umar, semoga Allah meridhai beliau berdua, ridha Rabbi fi ridhal walid wa sakhatur Rabbi fi sakhatil walid. Artinya keridhaan Allah itu tergantung dari keridhaan orang tua, dan kemurkaan Allah itu tergantung dari kemurkaan kedua orang tua. Hadis ini menggambarkan betapa dahsyatnya efek keridhaan atau kemarahan orang tua kepada anaknya. Ketika orang tua sudah ridho kepada anaknya, maka efeknya Allah pun akan ridho kepada anak tersebut. Tapi sebaliknya, ketika orang tua sudah marah kepada anaknya, maka Allah pun akan marah kepada anak tersebut. Ini menggambarkan betapa besarnya hak orang tua atas anaknya. Kita menyaksikan di zaman ini betapa sering anak yang memicu marahnya orang tua. Entah itu karena perkataannya, entah itu karena perbuatannya, sehingga marahlah orang tua. Dan kadang-kadang ada orang tua yang saking marahnya nggak mau memaafkan anaknya. Wah, ini mengerikan. Ya, ketika ada orang tua marah banget sama anaknya, dan anak berupaya untuk minta maaf, dan orang tua belum berkenan untuk memaafkannya, ini dampaknya mengerikan. Karena selama orang tua marah kepada anak tersebut, maka Allah pun akan marah kepada dia. Akibatnya urusan anak tersebut akan susah. Ya, entah itu urusan terkait dengan pekerjaan dia, atau terkait dengan rumah tangga dia, atau terkait dengan pendidikan anak-anaknya. Sekali Allah marah kepada orang tersebut, maka bisa berakibat kepada sulitnya seluruh urusan orang tersebut. Ustaz, gimana kalau misalnya orang tua marah kepada kita karena kita nggak mau beli togel, Ustaz? Jadi bapak nyuruh beli apa? Togel. Terus kita nggak mau karena kita tahu itu adalah judi, dan judi hukumnya haram. Terus bapak marah, Ustaz. Apakah dalam kondisi seperti itu Allah juga marah kepada kita? Beripun? Ya atau tidak? Tidak. Kenapa tidak? Karena hadis yang ada di hadapan kita ini, yang dimaksud adalah ketika orang tua marah kepada anaknya karena anak ini tidak menjalankan sesuatu yang diperintahkan oleh orang tuanya, dan perintah itu tidak melanggar aturan agama. Nah, kalau misalnya orang tua memerintahkan sesuatu yang melanggar aturan agama, kemudian anak nggak mau, lantas orang tua marah, ini nggak apa-apa. Tidak berefek dan mengakibatkan Allah jadi marah kepada dia, tidak. Karena ketaatan kita kepada orang tua itu tidak bersifat mutlak.
Berbeda dengan ketaatan kita kepada siapa? Allah. Berbeda dengan ketaatan kita kepada Rasulullah SAW. Kalau ketaatan kita kepada Allah mutlak, tidak bisa ditawar. Ketaatan kita kepada orang tua mutlak, nggak bisa ditawar. Ketaatan kita kepada Rasul SAW mutlak, nggak bisa ditawar. Tapi ketaatan kita kepada orang tua tergantung. Nggak mutlak, tapi apa? Tergantung. Tergantung apa yang disuruh sama orang tua. Kalau yang disuruh sama orang tua sesuatu yang melanggar agama, contoh nggak boleh sholat, nggak boleh apa? Sholat 5 waktu ya, sholat fardu nggak boleh. Taat atau tidak? Tidak. Walaupun orang tua marah tidak apa-apa. Atau misalnya orang tua nyuruh kita untuk tidak puasa Ramadan, padahal kita mampu, padahal kita nggak sakit, nggak ada halangan apa-apa. Maka saat itu tidak taat tidak apa-apa, orang tua marah tidak apa-apa. Atau orang tua kita misalnya seperti tadi contohnya, ya nyuruh berbuat maksiat, beli togel nomor, maka kita nggak taat, walaupun orang tua marah. Tapi ya ketika kita menolak, maka kita harus berusaha memilih perkataan selembut mungkin. Ya. Jadi bukan berarti kok kemudian kita menolak lantas kita mengeluarkan kata-kata yang kasar, enggak. Ya, tidak. Ketegasan itu tidak mengharuskan seseorang mengucapkan kata-kata kasar, enggak. Seperti seorang sahabat yang disuruh murtad sama ibunya, kalau enggak mau murtad nanti ibu enggak mau makan, enggak mau minum. Selama kamu enggak mau murtad, ibu enggak mau makan minum. Murtad enggak? Hah? No. Dengan halus sahabat itu mengatakan, Bu, andaikan engkau punya 100 nyawa, andaikan engkau punya berapa? 100 nyawa, satu persatu nyawamu dicabut supaya aku murtad, enggak mau aku murtad. Tegas ya, tapi tetap menggunakan kata-kata yang tidak kasar. Jadi ketika kita disuruh sesuatu yang melanggar agama, maka kita menolak, tapi dengan kata-kata yang sopan. Ya, dengan kata-kata yang sopan. Terus perintah seperti apa yang harus kita taati? Perintah yang tidak melanggar aturan agama. Contoh misalnya, anak disuruh sama orang tuanya untuk bersih-bersih rumah. Itu melanggar aturan agama enggak? Enggak. Disuruh untuk cuci piring, disuruh untuk cuci baju, disuruh untuk jemur, disuruh untuk ngangkat jemuran, disuruh ngantar pesanan. Maka dalam perintah-perintah seperti ini harus ditaati. Ustadz lagi sibuk jawab WA, tinggalin WA. Apalagi main game, tanggung lagi main game. Selak udan tanggung dilamaning udan bres nembe. Gak boleh. Wajib kita menaati orang tua ketika perintahnya tidak melanggar aturan agama dan tidak membahayakan kita. Ya. Selama tidak melanggar agama dan tidak membahayakan kita, maka wajib ditaati perintah orang tua. Kalau sampai orang tua marah gara-gara kita nggak segera berangkat ngantar pesanan karena kita sibuk dengan aktivitas yang lainnya, yang aktivitas itu bahkan mungkin tidak bermanfaat seperti main game, bermain dan seterusnya, maka lalu akibatnya orang tua marah, maka contoh yang seperti inilah yang akan mendatangkan kemarahan Allah Azza wa Jalla. Hadis ini dinilai hasan oleh Syekh Al-Albani. Mudah-mudahan kita dibantu oleh Allah Azza wa Jalla untuk bisa senantiasa berbakti kepada kedua orang tua kita. Wallahu taala a'la wa a'lam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.